Baik, oke. Saya ulangi lagi ya, saya rekam sekarang. Jadi ada dua jenis tanah, tanah mineral dan tanah organik. Ya. Tanah organik itu yang memiliki kandungan bahan organik lebih dari 20%. Nah, kalau tanah anorganik itu kandungan bahan organiknya kurang dari 20%. Nah, secara mata ya, kalau kita lihat ya menggunakan mata, tanah-tanah organik ini itu adalah tanah gambut dan juga tanah-tanah di hutan. Sementara tanah anorganik itu adalah tanah-tanah yang ada di lahan pertanian maupun di lahan pekarangan tempat tinggal saudara. Yang membedakan apa? Kandungan bahan organiknya. Di sini bahan organik untuk tanah organik itu harus lebih dari 20%. Ini sangat-sangat tinggi sekali. Sehingga kalau saudara pergi ke hutan, saudara mencangkul tanah di hutan, itu pasti akan terlihat sangat gelap di bagian atas. Nah, itu adalah yang menunjukkan kandungan bahan organiknya lebih dari 20%. Maksudnya 20% apa? Ini adalah 20% dari volume tanah. Misalkan tanah itu kalau kita gali, dia sampai 3 meter, ya, maka 20%-nya harus bahan organik. Kalau ternyata tanah itu bahan organiknya kurang dari 20%, berarti dia tanah anorganik. Nah, tanah-tanah pertanian ya itu tanah anorganik tadi ya. Umumnya bahan organik pun juga rendah, kurang dari 5%. Ya. Nah, kenapa bisa kurang dari 5%? Karena tanah pertanian ini kan setiap musim itu mengalami pengolahan. Dicangkul, ditanami, kemudian dipanen, kemudian ditanami lagi. Sehingga tidak pernah menumpuk bahan organik seperti di tanah-tanah gambut atau tanah-tanah di dalam hutan. Sehingga bahan organik di tanah lahan pertanian itu sangat kecil, kurang dari 5%. Nah, kita sekarang akan bicara, karena kita di pertanian, kita lebih banyak akan bicara tanah-tanah yang anorganik. Nah, baik. Nah, bentuk padatan tanah, jadi kalau saudara genggam sebongkah tanah, ya, itu yang sering kita bahas itu adalah yang memiliki diameter kurang dari 2 mm. Ya. Jadi kalau sebongkah tanah itu saudara hancurkan, nah, nanti akan ada terbentuk pasir, ya, ada yang berbentuk liat, ada yang berbentuk debu. Ya. Jadi ada yang pasir, ada yang berbentuk liat, dan ada yang berbentuk debu. Berbentuk pasir itu pasti dia diameternya besar, kasar. Ya. Kemudian bentuk liat itu yang halus sekali, yang sangat lengket. Kalau saudara pegang tangan terasa lengket itu liatnya. Yang berbentuk debu itu yang kalau saudara pegang tangan itu rasanya licin. Nah, itu adalah debu. Nah, yang tidak berbentuk atau amorf ini ya itu lebih kecil daripada liat. Dia juga merupakan bagian dari bentuk padatan dari tanah. Ya. Jadi kalau ditanya tanah itu memiliki bentuk fisik apa, yaitu adalah pasir, debu, dan liat. Di mana kombinasi antara pasir, debu, dan liat ini nanti akan membentuk yang dinamakan dengan tekstur. Nah, di sini perbedaannya ya, kalau saudara lihat ini perbedaannya. Pasir itu butirannya besar, yang luar ini. Kemudian debu butirannya lebih kecil dari pasir. Lihat, paling kecil. Nah, itu adalah kita membandingkannya seperti itu. Sehingga kalau saudara genggam sebongkah tanah, itu pasti akan terasa bentuk kasarnya, itu pasir. Bentuk licinnya itu karena ada debu. Dan ada lengket itu liat. Nah, Pak, materinya proporsi tidak kelihatan. Halo. ya,
Iya, kenapa? Mohon maaf. Apa tidak keluar? Iya, belum kelihatan, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Apakah terlihat materinya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Mungkin jaringannya Mungkin Pak jaringan, Rosa. Pak. Jaringan itu, ya. Pak. Ya, Pak. Mungkin karena jaringan. Oke. Jangan khawatir, nanti akan saya upload videonya. Jadi mudah-mudahan kalau yang jaringannya terganggu nanti akan tetap bisa melihat materinya di video. Iya. Sementara kalau memang materinya belum keluar, nanti diikuti dulu saja penjelasannya ya. Oke, baik. Terima kasih, ya. Pak. Ya, terima kasih kembali. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk susunan pasir, debu, dan liat di dalam tanah. Ya. Jadi coba lihat yang gambar di sebelah kanan nanti ya. Kalau yang belum terlihat nanti akan saya tandai. Bisa dilihat di video. Oke. Di sini pasir. Pasir butirannya besar-besar. Ya. Kemudian debu butirannya agak lebih kecil. Lihat, dia butirannya kecil-kecil sekali. Sehingga di sini kalau saudara lihat ya, yang pasir tadi karena butirannya besar-besar, maka antar pasir tadi memiliki ruang pori. Yang saya beri warna merah-merah ini adalah ruang porinya. Nah, ruang pori ini dia karena bentuknya besar-besar, ruang porinya juga besar. Sehingga di sini dinamakan pori makro atau makropores. Semakin ke kanan ya, dari pasir menjadi debu, itu pori makronya, pori-pori yang besar itu makin kecil di sini. Nah, kalau yang sebelah kanan sendiri, yang lihat, nah itu karena butirannya kecil-kecil, maka ruang pori antar partikelnya juga kecil-kecil semua, sehingga dinamakan pori mikro atau mikropor. Nah, kebalikannya, kalau tanah itu banyak pasirnya, maka pori makronya semakin banyak. Tetapi kalau tanah itu banyak liatnya, maka pori mikronya semakin banyak. Nah, coba nanti saudara bayangkan ya, saudara punya lap kanibu, tahu kan ya lap kanibu ya? Tahu, Pak, tahu. Ya, yang belum tahu, lap kanibu itu yang dipakai untuk mengelap motor atau mobil yang sehabis dicuci. Iya, Pak. Yang seperti karet gitu. Nah, oke. Satunya saudara punya kain pel biasa. Nah, kalau secara visual saudara lihat, di kain pel itu saudara bisa lihat serat kainnya dan bisa lihat seperti lihat ada pori-porinya. Nah, itu kain pel tadi itu seperti tanah yang pasir ini tadi, karena dia banyak pori makronya. Sementara tanah liat, kalau saudara lihat lap kanibu, itu saudara tidak bisa lihat pori-porinya. Itu banyak pori mikronya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya. Nah, kalau saudara rendam air, kain pel dan kain kanibu, direndam dimasukkan ke satu ember air, kemudian diangkat, kain pelnya pasti langsung airnya langsung jatuh semua, menetes semua. Sementara kain kanibunya tadi airnya akan tertahan di dalam kain. Nah, itu menunjukkan tadi bahwa pori mikro tadi ya yang ada di kain kanibu atau di sini adalah di tanah liat, pori-pori mikro tadi akan menahan air lebih baik dibandingkan tanah pasir yang seperti kain pel tadi. Gitu. Terus kalau setelah basah tadi kita peras kainnya, ya, kain pel ini pasti airnya, ya, ini saya tulis air, itu akan lebih sedikit dibandingkan yang kain kanibu. Demikian juga tanah-tanah pasir, kalau saudara siram air, pasti airnya langsung masuk, langsung hilang. Tapi kalau tanah yang liatnya tinggi, saudara siram air, itu airnya akan tertahan di dalam tanah. Oke. Sampai sini bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Mbak Rosa,
apakah sudah keluar video gambarnya untuk materi? Oke Pak, nanti saya lihat Pak. Belum ini. Belum keluar ya? Oke, nggak apa-apa, nanti coba diikuti ya. Ini Iya. tapi saya rekam. Baik. Oke baik Pak, ini kayaknya jaringan ini. Iya, tidak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Baik. Nah, Oke baik Pak. baik, terima kasih. Nah, di sini ya ada titik tanah yang namanya adalah tekstur tanah, yaitu definisinya adalah proporsi ya. Proporsi itu berarti persentase dari pasir, debu, dan liat. Ya. Artinya apa? Artinya dalam satu tanah, semua tanah itu pasti memiliki proporsi pasir, debu, dan liat. Jadi saya tulis di sini ya, mudah-mudahan tulisannya bisa terbaca. 100% tanah ya itu sama dengan pasir ditambah debu ditambah liat. Ya. Oke. Berarti kalau kita punya 50% pasir, kemudian punya 15% debu, berarti berapa liatnya? 35. 35. Karena 100 dikurangi 15 dan 50, jadi 35. Dan seterusnya. Jadi ya harus ingat, namanya tekstur itu jumlahnya harus 100%. Nah, jadi kalau misalkan saudara setelah ini ya, setelah perkuliahan, coba setelah perkuliahan, saudara pergi ke depan rumah boleh, atau ke ladang, atau mungkin kalau rumahnya tidak ada halaman, mungkin ke pot tanaman gitu ya, saudara ambil tanahnya ya, terus saudara beri air sedikit saja, jadi dikasih airnya sedikit saja, jangan terlalu basah. Jadi katakanlah kalau segenggam tanah ya mungkin airnya 1 tutup botol gitu ya, saudara berikan air itu 1 tutup botol, kemudian saudara gesek-gesekkan antara ibu jari dan telunjuk. Oke, sebentar. Ya. Oke, sudah terlihat, saya sudah kelihatan ya, wajah saya sudah kelihatan ya. Iya Pak, sudah. Ya, jadi diambil tanah ini, tangan saya, tanah ditaruh di sini, kemudian ambil tutup botol gitu ya, isi air, kemudian dituangkan ya, kemudian digesek-gesekkan antara ibu jari dan telunjuk seperti ini. Nanti dirasakan rasanya bagaimana, apakah kasar, apakah licin, apakah lengket. Nah, kalau digesek-gesek kan pasti akan terasa kasar atau licin. Kemudian kalau lengket atau tidak, itu direnggangkan. Jadi setelah ditempel gini ya, direnggangkan antara ibu jari dan telunjuk. Itu terasa lengket apa tidak? Kalau ternyata dia lengket, wah itu berarti liatnya tinggi. Kalau terlalu digesek-gesekkan rasanya kasar sekali, itu berarti pasirnya yang tinggi. Kalau rasanya licin sekali, seperti pakai bedak, pernah pakai bedak kan ya? Sering Pak. Nah, Iya Pak. seperti bedak itu kan rasanya licin, nah, itu berarti debu. Coba setelah ini ya, setelah kuliah, saudara keluar sebentar, ambil segenggam tanah gitu ya, seperti tadi ya, diberi air sedikit, kemudian saudara gesek. Saudara rasakan saja, feelingnya bagaimana. Oh ini kira-kira pasirnya lebih banyak, ini karena kasar, mungkin pasirnya 60%. Terus rasanya nggak licin itu, oh berarti debunya sedikit. Tapi kok lengket ya, nah berarti liatnya lebih banyak daripada debu. Atau sebaliknya, rasanya kasar, terus licin, tapi tidak lengket. Oh, berarti pasirnya banyak, debunya banyak, liatnya sedikit. Oke. Itu nanti dicoba ya. Setelah kuliah ini, terus nanti dilaporkan di WhatsApp grup saja. Tidak usah difoto, tapi
ditulis saja Pak, saya sudah mencoba rasanya lebih dominan pasir, apa dominan liat atau dominan debu, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah tadi saudara merasakan tadi ya, misalkan rasanya itu pasirnya itu lebih banyak. Kita buat pasirnya misalkan itu 60%, seperti tadi ya, 60%. Kemudian liatnya 15%. Maaf, ini debu maaf. Debunya 15%, liatnya berarti 35%. Nah, untuk mengetahui jenis tanahnya apa, kita menggunakan namanya di sini adalah segitiga tekstur. Namanya segitiga tekstur. Nah, segitiga tekstur ini itu akan membantu mengetahui tekstur tanah kita itu apa. Apakah di sini terlihat ya tulisannya bahasa Inggris, bentar. Mungkin saya ambilkan yang bahasa Indonesia saja dulu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sekarang terlihat ya. Iya, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Tadi pasirnya 60, debunya 15, liatnya 35 ya. Ini contoh dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Di sini lihat, sebelah kiri ini tulisannya adalah persentase liat. Ya. Persentase liatnya berapa? 35. Dikasih titik dulu. Ini antara 30 dan 40, berarti kan di sini ya, tengah-tengah ya. Oke. Lihat ya titik merahnya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kemudian kita ke sebelah kanan. Di sini persentase debu. Debu kita berapa? 15. 15 di mana? Oh, di sini. Oke, kita kasih tanda dulu. Dan terakhir, persentase pasir yang bawah. Ya. Berapa persentase pasirnya? 60. Berarti kita kasih tanda di bawah sini. Oke. Nah, setelah kita berikan tanda, oke. Ya, setelah kita beri tanda tadi, ini lihat, ini debu, ini pasir, maka kita tarik garis, ya. Kita tarik garis yang dari kiri, dari lihat, itu kita tarik garisnya ke kanan. Yang debu, kita tarik garisnya ke bawah. Yang pasir, kita tarik garis ke atas. Ya. Sehingga dari sini, ini kita ketarik garis. Ini mohon maaf, ini tidak lurus karena saya pakai mouse agak susah ya. Ini garisnya ini. Kemudian yang debu, dari sini ditarik garis lurus ke bawah. Dan pasir ditarik garis lurus ke atas. Berarti titik temunya mana? Ternyata titik temunya ini. Ya, titik temunya di sini, ini. Nah, titik, oh maaf, sorry. 35. Seharusnya dilihat 25. Ini garisnya ketemunya di mana? Ini kan 35. 15. Kenapa? Maaf. 25, Pak. Di tanah liatnya. Dilihatnya itu 25. Oh, Lihatnya pada iya, ini salah ya. Oke, maaf. Makanya kok aneh. jaringan Nah, saya hapus dulu. Saya hapus. Oke. Halo.
Oke, salah 35 di sini ya berarti ya. Oke. Nah, 35 kita Dilihatnya tadi, Pak. lihatnya 35. Oh, debunya 15 ya. Bentar. Saya salah ini. Bentar. 15 ya. Lihatnya 35 debunya 15 berarti di sini. Nah, 15. Oke. Dari sini kalau kita tarik garis ke bawah. Oke. Ini benar ya. Ini lihatnya 35. 25, Pak. 25. Oh, berapa? 25, Pak. Oh, 25. Oh iya, 25 ya. Maaf. Ya, saya yang salah. Oke. Maaf. 25 ya. Bentar. 25. Oke. Jadi titik temunya ini karena garisnya kurang pas, itu harusnya ketemunya di sini. 25 ya. Saya masih 20. Bentar. Oke, 25 di sini ya, berarti. Nah, di sini 25. Kalau kita tarik garis, maka bertemunya di situ. Ini saya ulang saja ya, sepertinya kok. Oke. Jadi, tadi pasir, debu, lihat, 60. 15. Tadi debunya 15 ya, maaf benar. Ininya 25 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. 25 di sini ya. 15 di sini. 60 di sini. Ya. Maka lihat garisnya ke samping kanan, debu turun ke bawah, pasir naik ke atas. Susah sekali pakai mouse tulisnya. Oke, jadi ini garisnya lihat. Ini garisnya debu. Ini garisnya pasir. Nah, ada titik temunya kan di sini. Jadi teksturnya apa? Ternyata dengan persentase sekian 60, 15, 25 itu teksturnya adalah lempung, liat, pasiran. Oke. Jadi caranya seperti itu. Nanti ada di dalam video YouTube yang saya berikan ya. Nanti silahkan ditonton lagi ya. Sekarang saya kembali lagi ke materinya tadi. Oke. Nah, jadi secara umum ya, ini tadi ya, sandy itu adalah tekstur yang berpasir. Kalau loamy, bahasa Inggrisnya loam, ya, loamy itu adalah tekstur yang berlempung. Kalau clay itu adalah tekstur yang berliat. Nah, membedakannya bagaimana? Kalau pasir jelas, tadi pasir dia akan terasa sangat kasar. Nah, kalau lempung ini itu adalah 50-50 ya, yaitu licin dan lengket. Oke, maaf tulisannya. Kalau lempung itu licin dan lengket. Kalau liat itu benar-benar lengket. Artinya kalau kaget saya. Oke. Jadi yang kalau tadi digesek-gesekkan antara ibu jari dan telunjuk terasanya tidak licin tapi berat sekali, lengket sekali, berarti dia tanahnya liat. Nah, ini ya di dalam segitiga tekstur yang berbahasa Indonesia tadi ya, ini pasir,
loamy sand itu adalah lempung berpasir, sandy loam adalah pasir berlempung. Bahasa Indonesianya saja di sini. Nah, di sini ada sandy clay loam, berarti lempung berpasir berliat. Loam berarti lempung. Silt loam adalah debu berlempung, silt adalah debu. Nah, clay itu liat ya. Ini bahasa Inggrisnya, tapi yang di bahasa Indonesia tadi saudara sudah bisa lihat ya nanti. Clay itu liat, ada sandy clay pasir berliat, ada clay loam lempung berpasir, ada silty clay lempung berdebu. Nah, ini tadi ya saya sampaikan. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi pakai filling ya, menggunakan filling. Memang tidak akurat ya, tetapi bisa membantu kita untuk menentukan secara cepat di lapangan. Nah, tadi ya caranya ini tadi harus ini kalau step by step-nya ya masih dalam bahasa Inggris, tapi singkatnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Ambil tanah yang lembab ya, yang tidak kering dan tidak basah sekali, diberikan air sedikit. Nah, kalau kemudian saudara rasakan tadi. Nah, terakhir kalau misalkan saudara bisa membentuk seperti bola atau seperti apa namanya, yang bentuk bolpen gitu ya, panjang gitu. Nah, berarti tanah itu tidak banyak liat ya, dan juga tidak banyak pasir. Dia lebih banyak debunya atau tanah yang berlempung itu tadi. Karena dia kita bisa bentuk seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan sifat-sifat tanahnya. Iya, Pak. Di sini ada beberapa sifat tanah ya yang dikaitkan dengan teksturnya. Oke, kita lihat yang berpasir dulu. Tanah berpasir ya, seperti yang saudara sering lihat mungkin pernah tahu ya, kalau tanah berpasir itu kita dicangkul pasti gampang, tidak berat. Ya. Kemudian ukuran porinya tadi besar, ya. Ini saya garisi yang penting ya. Sifat olahnya mudah, ukuran porinya besar, ya. Tapi dia sedikit menyimpan air. Nah, dan juga daya hantar airnya dia cepat. Artinya seperti kain pel tadi, begitu dimasukkan ke dalam bak berisi air, kain pel tadi langsung basah. Kalau kain kanibo membutuhkan waktu. Nah, itu yang menunjukkan daya hantar air tadi. Nah, dan yang terakhir ini ya, penetrasi akar. Tanaman kalau tumbuh di tanah berpasir pasti lebih mudah. Akarnya akan lebih mudah menjalar. Ekstrimnya, jadi selalu membandingkan yang ekstrim, pasir dan liat, itu kebalikannya yang tanah pasir. Kalau tanah pasir tadi mudah diolah, kalau tanah liat sulit diolah. Kalau ruang porinya tanah pasir, ukuran porinya tanah pasir besar, di sini kecil. Kalau menyimpan airnya sedikit di tanah pasir, tanah berliat pasti banyak. Kalau daya hantar airnya di pasir cepat, dilihat pasti lambat. Kalau penetrasi akarnya mudah di tanah berpasir, dilihat pasti susah, lebih susah. Begitu ya, jadi gampangannya selalu membandingkan yang ekstrim tadi, yang pasir atau yang liat. Yang lempung, bagaimana yang lempung? Yang lempung sedang-sedang saja, tidak mudah, ya tidak susah. Nah, tidak susah, tidak mudah, tidak besar, tidak kecil. Jadi ini yang paling tengah. Ini yang middle. Ya. Lempung itu yang paling gampang, tengah-tengah. Oke. Jadi jelas ya, membandingkannya langsung yang ekstrim saja yang dihafal. Lebih mudah. Menghafalkan sifat yang pasir, pasti yang lihat itu kebalikannya dari yang pasir. Ya. Iya, Pak. Oke, sampai sini dulu. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi ya, daya hantar air
atau permeabilitas tadi sudah saya sampaikan ya, seperti yang lakukan itu tadi. Jadi misalkan saudara punya satu pot diisi tanah pasir, satu pot diisi tanah yang lengket, yang liat tadi. Saudara siram satu gayung air, kira-kira yang lebih cepat basah yang mana? Yang pasir atau yang tanah liat? Pasir, Pak. Pasir, Pak. Pasir, Ya, Pak. betul. Nah, itu yang menunjukkan bahwa daya hantar air atau bahasa lainnya adalah permeability atau permeabilitas. Ya. Jadi permeabilitas itu adalah daya hantar air. Jadi permeabilitas itu yang cepat tanah pasir, karena dia mudah basah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau saudara punya tanaman tadi di pot tadi, pot yang pasir harus sering nyiram tanamannya kan akhirnya, dibandingkan pot yang tanah liat. Nah, itu menunjukkan bahwa nanti kalau saudara bertani di tanah-tanah yang berpasir, pasti membutuhkan air dalam jumlah lebih besar dibandingkan tanah-tanah yang banyak kandungan liatnya. Implikasinya apa? Implikasinya adalah, implikasi itu kesimpulan ya, saya bilang kesimpulan praktisnya, implikasinya berarti pada tanah-tanah pasir tidak bisa ditanam tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah banyak. Contohnya apa? Pernah lihat tanam padi di tanah pasir atau tidak? Pernah. Pernah, Pak. Nah, Pernah, Pak. padi apa? Padi basah atau padi kering? Ya, padi basah atau padi kering? Padi basah. Padi basah. Nah, kalau padi basah, coba nanti saudara ke lahan itu. Kalau misalkan saudara bilang, ya kalau padi kering bisa, kalau padi kering memang bisa. Tapi yang padi basah yang harus tergenang air itu tidak mungkin di tanah-tanah pasir. Karena airnya kan cepat hilang. Kalau airnya cepat hilang berarti harus sering-sering dibuka saluran irigasinya. Dan itu membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Banyak. Ya, baik. Lanjutkan lagi ya. Nah, tadi disampaikan ya, jadi tanah-tanah tadi terkait sama kemampuan air itu tergantung sama tekstur tanahnya. Jadi saudara sekarang sudah bisa belajar ya, bahwa dengan mempelajari sifat fisik tekstur tadi, kita sudah bisa mengetahui bagaimana kita harus mengelola irigasi atau air untuk tanaman yang tumbuh di tanah tersebut. Oke. Nah, di sini ya saya berikan tugas ya. Ada 3 jenis tanah ya. Tanah 1 15%. Nah, ini tadi sudah kita kerjakan yang ini ya. Ya enggak apa-apa, ini bonus ini. Yang nomor 1 ini bonus. Nomor 2 dan nomor 3 ya dikerjakan masing-masing, ditulis tangan saja. Jadi kalau bisa halaman terakhir yang ini tadi bentar. Oke. Halaman yang ini di print ya. Di print satu halaman ini saja, kemudian nanti saudara mengerjakan untuk tanah 2 dan tanah 3 itu di garis-garis di sini. Sehingga nanti ketemu teksturnya apa, sesuai dengan yang ada di dalam soal. Ya. Kemudian jelaskan, nah ini tadi kan sudah saya sampaikan ya, nanti dari ketiga tanah 1, tanah 2, dan tanah 3, tanah mana yang mampu menahan air lebih baik. Ya. Nah, itu tugasnya, oke? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Cukup jelas ya, saya rasa ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Oke. Iya, Baik. Pak. Cukup jelas. Ini sudah saya rekam, nanti akan saya unggah saya akan unggah di Google Classroom ya. Jadi jangan lupa mengerjakan tugasnya, dikumpulkan paling lambat nanti hari Sabtu ya, Sabtu tanggal 19 nanti akan saya buatkan
tab pengumpulan tugasnya. Ini belum ada ya. Oke, sekarang saya buatkan ya. Pengumpulan. Itu tugas yang mana Pak? Yang kemarin pertemuan yang ke-11 kah atau ada lagi? Ini yang pertemuan ke-12. Yang pertemuan 12 yang baru, yang hari ini. Oh, oke, baik, Pak. Itu dikumpulkan nanti paling lambat hari Sabtu tanggal 19 ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Jadi silahkan dikumpulkan di tab ini. Iya, Pak. Oke, baik. Ya. Baik, Pak. Baik. Jadi sudah saya buatkan tabnya ya. Nanti silahkan. Nanti videonya setelah ini akan saya unggah di Google Classroom ya. Iya, Pak. Baik, Kita Pak. tinggal satu pertemuan lagi minggu depan ya. Minggu depan tanggal 21 itu satu kali pertemuan. Setelah itu nanti tanggal 28 kita ada UAS. Nah, kemarin dengan Putri model UAS-nya seperti apa? Soal ya. Soal ya, Pak. Ya, oke. Nah, mungkin dengan saya akan sedikit beda. Saya tidak akan memberikan soal yang harus betul saja, tapi akan saya berikan tugas. Jadi saya beritahu dari sekarang saja. Nah, saudara kemarin kan Oke, sudah terima kasih. belajar. Ya, sebentar ya. Saudara kemarin kan sudah belajar tentang tanah ya. Nanti hari ini belajar tentang tekstur tanah. Minggu depan belajar tentang warna tanah nanti. Ya, sama Iya, ada Pak. beberapa sih. Iya, Pak. Tugasnya nanti untuk ujian akhir ya, mungkin sekarang sudah dipersiapkan ya. Saudara, ini kan di daerahnya masing-masing punya ada lahan pertanian ya. Itu kopiahnya kok miring ya, buat dibenarkan dulu siapa yang pakai kopiah ini. Oke. Ya. Oke, jadi saya kasih gambarannya dulu ya. Sebentar, saya kasih gambarannya. Oke. Gambarannya seperti ini. Jadi di sekitar tempat tinggal saudara, coba cari 3 lahan pertanian. Ya, 3 lahan pertanian ya. Lahan pertanian itu nanti saudara foto, kemudian dideskripsikan sifatnya. Seperti yang saya contoh hari ini kan teksturnya gitu ya, teksturnya. Kemudian nanti minggu depan akan belajar warna tanah. Nanti saudara tulis warna tanahnya seperti apa. Nanti akan saya bentar saya mute dulu ya. Jadi di ujian akhir nanti akan saya buat semacam form yang harus saudara isi berdasarkan 3 lahan, kondisi dari 3 lahan pertanian tadi. Jadi dari sekarang sudah direncanakan kira-kira lahan yang mana yang mau saudara tetapkan. Harus ada 3 ya, 3 lahan. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau bisa 3 lahan ini tanamannya juga berbeda-beda. Karena nanti akan ada menghubungkan kenapa kok di sini tanamannya lebih cocok tanah yang kayak gini. Nanti akan seperti itu ya. Baik, Jadi Pak. saya harapkan benar-benar nanti sudah bisa sedikit ya saya bilang sedikit karena ini masih dasar. Sedikit nanti saudara sudah bisa mengaplikasikan ilmu baru yang saudara terima ya. Oke. Baik. Terima kasih semuanya untuk kuliah hari ini ya, sudah mengikuti Ya, kuliah Pak. hari ini. Terima kasih. Nanti akan saya unggah videonya di. Sekali lagi jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Ini sudah masuk musim hujan, hampir tiap hari hujan, jaga kesehatan ya. Dan bagi yang sedang mempersiapkan hari Natal, selamat mempersiapkan hari Natal, semoga Tuhan memberkati ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Saya akhiri dulu ya. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Iya, Pak. Selamat Terima kasih, pagi. Pak. Terima kasih. Mari, ya, mari. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam.